Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih terus semangat dalam mengikuti pembelajaran untuk persiapan KSM. Untuk materi selanjutnya, setelah kemarin disampaikan tentang persamaan dasar akuntansi, sekarang kita akan masuk ke akuntansi perusahaan jasa. Jadi di sini kita akan membahas tentang siklus dari akuntansi perusahaan jasa. Sekilas tentang perusahaan jasa, yang dinamakan perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba. Ciri-cirinya, perusahaan jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya, sulit mengukur standar harga atas jasa yang ditawarkan. Ya, jadi intinya perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual produk yang tidak berwujud atau jasa. Kemudian siklusnya, untuk siklus akuntansi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Ada tahap pencatatan, tahap pengintaian, dan tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan di sini nanti kita akan ini tahap pertama ya, yang dimulai akan kita mulai dari transaksi. Apa sih yang dinamakan transaksi? Transaksi itu merupakan tindakan yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi transaksi di sini itu biasanya ada 2 ya, transaksi intern dan ekstern, di mana intern itu hanya melibatkan pihak dalam perusahaan, dan transaksi ekstern itu yang melibatkan pihak luar. Adapun transaksi ini nanti baik intern maupun ekstern itu akan ada bukti transaksinya. Dan bukti transaksi itulah yang akan kita analisis dan kita identifikasi, baru kemudian kita akan catatkan ke dalam jurnal umum. Baru setelah jurnal umum, maka akan kita pindahkan atau posting ke dalam buku besar. Itu tahap pencatatan. Kemudian di tahap pengiktisaran kita akan melakukan tahap peringkasan ya, dimulai dari neraca saldo, kemudian penyesuaian, ada juga kertas kerja, serta di akhir siklusnya nanti ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sementara di tahap pelaporan akan ada laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, laporan keuangan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi biasanya 3 inilah yang biasa digunakan atau yang sering kita bahas atau kita pelajari, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kemudian untuk jurnal umum perusahaan jasa sebagai catatan pertama ya di dalam siklus ini, sebelumnya kita akan mempelajari tentang mekanisme debit kreditnya dulu, karena inilah yang akan menjadi dasar kita untuk belajar tentang apa itu pembukuan atau debit kredit. Ya, di sini kita akan mengenal penggolongan akun dari harta, kewajiban, modal, ada juga prive, pendapatan, dan beban, di mana harta jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya adalah debit. Kewajiban jika bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Modal juga sama seperti kewajiban, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Prive sebagai akun lawan modal, maka posisinya akan berlawanan dengan modal, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit, sedangkan beban lawan pendapatan ya, jadi bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Ini untuk mekanisme debit dan kreditnya. Sekarang kita langsung ke jurnal umum. Seperti ini bentuk jurnal umum. Jurnal umum itu kan merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Jadi umumnya seperti ini bentuk jurnal umum, ada tanggal, nomor bukti ya, akun keterangan, ref, debit, kredit. Atau nomor bukti bisa dihilangkan untuk meringkas, jadi hanya tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Contoh ini sebagai contoh, ada tanggal 1 misal Tuan Dede investasi 10.000 sebagai modal. Ini maka ada analisisnya seperti ini tadi, kas bertambah 10.000 dan modalnya
bertambah 10.000. Kas ada di debit, modal di sisi kredit. Ini bentuknya seperti ini. Ini contoh berikutnya tanggal 2 Januari ini membeli perlengkapan toko secara tunai, maka analisisnya yang bertambah adalah perlengkapan tokonya, kemudian berkurang adalah hartanya. Seperti ini jurnalnya di dalam kolom. Ya. Contoh lagi untuk membeli peralatan, misal contohnya ini perpaduan antara tunai dan kredit, maka analisisnya peralatannya yang bertambah, kemudian harta berkurang, kemudian kewajiban bertambah. Ini bentuknya seperti ini. Contoh lain ada pendapatan. Jika memperoleh pendapatan, maka analisanya adalah harta bertambah dalam bentuk kas, kemudian pendapatannya bertambah sejumlah pendapatan itu sendiri, yaitu 600.000 sebagai contohnya. Kemudian contoh untuk misal untuk penyelesaian pekerjaan tapi belum dibayarkan keseluruhan, misal ini berarti contohnya kita dapat penambahan uang kasnya dari 1,5 itu diterimakan 1 ya, atau 1.000, kemudian piutangnya berarti sisanya 500, kemudian pendapatannya ada 1.500.000 atau 1.500. Ini bentuknya seperti ini. Ya, ini penempatan ini sebagai contoh, ini penempatannya kita yang dijadikan dasar adalah mekanisme debit dan kredit yang tadi kita bahas di awal. Contohnya membayar beban. Ini beban kan jika bertambah akan ada di posisi debit. Kemudian membayar berarti kas kita berkurang. Harta kalau berkurang di sisi kredit. Seperti ini jurnal umumnya. Jadi untuk transaksi semua beban maka akan seperti ini jurnalnya. Kemudian setelah pencatatan pertama tadi, kita akan melakukan posting ke buku besar. Buku besar itu merupakan buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan mudah untuk ditemukan. Ini bentuknya bisa yang T-balance, ada seperti ini. Caranya kita posting itu pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Ini jika kita memposting dalam bentuk T, ini seperti ini. Kita pindahkan dari sisi debitnya terlebih dahulu, tanggalnya kita pindahkan, transaksinya kita pindahkan, kita masukkan ke buku besar masing-masing, angkanya juga kita pindahkan. Ini pun contohnya pun sama seperti itu. Kita pindahkan tadi kasnya yang sudah ada, kemudian kita tambahkan dari transaksi yang kedua. Ini perubahannya, bisa kita lihat perubahannya. Ya, jadi yang namanya posting itu tidak merubah posisi, hanya memindahkan saja debit ke debit, kredit pun ke kredit. Ini yang bentuk kolom. Kalau tadi yang berbentuk T, ini yang berbentuk kolom. Seperti ini cara pemindahannya. Nama akunnya kita masukkan dulu di atas, nomor akunnya juga, kemudian transaksinya kita tuliskan dari mulai tanggal, seperti itu. Ini untuk bentuk yang 2 kolom. Semua yang ada di jurnal umum, semua akun akan kita posting satu persatu secara berurutan. Seperti itu. Ini tahap pencatatan sudah kita sampaikan dari mulai jurnal umum dan posting ke buku besar. Tahap selanjutnya nanti adalah tahap pengikhtisaran.